Ya Allah, sesulit inikah mencari keadilan. Panggilan ketiga, mangkir akhirnya didatengin polisi langsung. Rayuannya ya itu tadi, kita ke surga bersama-sama. Resiko lo dihina, resiko lo direndahkan, salah sendiri mau jadi istri kedua. Sudah pernah hadir di eksklusif sebelumnya, dan kali ini teman saya Zeda Salim. Apa kabar Zeda? Assalamualaikum. Kali ini Zeda datang lagi ke eksklusif kan, akan mengupdate informasi atau kabar terkini dari kasusnya bersama suaminya yang masih sedikit alot. Dan kali ini Zeda ditemani oleh Gus Rofiq. Terima kasih yang jauh dari Ciamis. Wah, luar biasa. Ini memberi dukungan buat Zeda yang lagi berjuang untuk mendapatkan, sebutlah, keadilan seorang istri. Zeda, kali ini agak sedikit tenang lah ya, dan pasti harus lebih kuat dari sebelumnya. Gimana nih perkembangan dari kasusnya yang sudah beberapa bulan ini bergulir sampai hari ini? Perkembangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, pasca pelaporan di kepolisian Agustus kemarin, sekarang sudah naik ke proses penyelidikan yang insya Allah nanti akan menuju ke penyidikan ya, insya Allah dengan pertolongan Allah. Ya, sudah diperiksa, saya pribadi sudah diperiksa oleh penyidik. Informasinya terlapor, Habib Aji juga sudah diperiksa oleh penyidik. Beberapa saksi-saksi, orang tua, security perumahan, RT, ya sudah diperiksa semua. Sudah diperiksa. Dan sekarang dalam proses visum ya. Proses visum ini kan berbeda dengan visum fisik. Kalau visum fisik itu paling cuma diperiksa, difoto, lebam-lebam gitu mungkin. Kalau visum psikiatrum atau visum psikiater itu melelahkan ya. Karena harus mengorek lagi ya, semua mengorek lagi hal-hal yang menyakitkan. Kemudian saya harus disuruh menjawab 500 pertanyaan kurang lebih dalam waktu. Ya, hari itu juga, detik itu juga. Ya, visum psikiatrum itu sebenarnya lebih menyakitkan buat saya daripada visum fisik ya. Dan nggak sehari terus selesai seperti visum fisik, tapi membutuhkan beberapa hari. Dan mau nggak mau dipaksa untuk membuka kembali semua luka yang mungkin dalam beberapa waktu sudah pelan-pelan dikuat-kuatkan lah istilahnya, tapi sekarang harus dibuka lagi demi kebutuhan ini. Iya, itu proses yang sulit ya, visum itu ya, karena harus dikorek-korek lagi apa yang hal-hal yang menyakitkan, kemudian ya bagaimana kronologis sampai ke psikiater, dirawat di rumah sakit kejiwaan. Wah, itu harus diceritakan lagi. Itu mengulang energi yang seharusnya memang tidak ingin diulang ya. Saya sampai kadang bertanya, ya Allah, sesulit inikah mencari keadilan? Panggilan pertama mangkir, tidak memenuhi panggilan. Panggilan kedua mangkir juga. Panggilan ketiga mangkir, akhirnya didatengin polisi langsung. 3 kali mangkir, kemudian didatengin polisi di pondok pesantrennya, di rumahnya. Didatengin tim kepolisian langsung untuk diminta hadir. Ya, alhamdulillah sudah diperiksa sepertinya. Oke, sudah diperiksa? Sudah. Tapi mangkir 3 kali itu alasannya kalau boleh, atau Zeda tahu yang... Nggak tahu saya ya. Tapi kalau saya dapat informasi dari tetangga muridnya sih, katanya ada yang bilang jalan ke luar negeri. Ya, macam-macam lah alasannya. Tapi dari pihak polisian pun tidak mencari tahu penyebab mangkir kemarin? Pihak kepolisian sih bilangnya alasannya nggak tahu, nggak dapat surat. Tapi ya nggak mungkin lah orang keluarganya tahu. Murid-muridnya pada DM saya semua, lagi jalan-jalan Mbak Zeda ke luar negeri segala macam. Ya sudahlah. Oh, oke. Seharusnya gentle ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak mempersulit proses penyelidikan. Ya, dalam proses penyelidikan ini sebenarnya beliau tetap ada dan tetap beraktivitas biasa, hanya saja mangkir dengan panggilannya itu. Betul. Oh, sampai akhirnya yang ketiga itu. Ada laporan apa dengan panggilan yang ketiga akhirnya datang setelah didatangi polisi yang Zeda tahu sendiri? Ada laporan informasi apa, yang maksudnya? Kemudian bagaimana dia kooperatifkah dengan pemeriksaan atau segala macam? Karena saya juga tidak ada waktu dia diperiksa ya, karena kita kan memang berbeda waktu dipanggil oleh polisi. Tapi sedikit cukup lega lah akhirnya kasus ini berjalan, tidak hanya menjadi laporan saja kan? Ya. Kayak gitu. Nah, sampai sejauh ini
bukan hal yang mudah pastinya ya. Kita waktu itu ketemu sekitar bulan Agustus ya. Agustus. Itu baru masuk laporan. Membutuhkan waktu yang cukup lama sih gitu. Apa upaya Zeda lain yang dilakukan selama ini sampai akhirnya proses penyelidikan pun dilakukan atau berjalan sejauh ini? Ada upaya-upaya dari kamu sendiri nggak? Kayak ya juga mencari tahu kah apa di mana atau paling ini ya, ada lain. tambahan bukti ya, bukti-bukti baru, ada chat-chat wanita-wanita yang mengaku menjadi korbannya. Itu sudah saya serahkan semua ke penyidik. Wanita-wanita yang Ya, jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korbannya. banyaknya ini banyak Saya sekali. sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya sampai mual muntah. Aduh, tidak beradab sama sekali lah intinya. Iya, tapi dengan ketika Zeda akhirnya speak up, kemudian semua banyak muncul. Ya, Lebih dari 4? lebih. Gus ini udah tahu, udah baca semua chatnya tadi. Nggak boleh dipublikasikan. Yang penting bukti-bukti chat itu tadi udah dibaca Gus Rafiq juga, udah dibaca para penyidik juga. Oke, tapi Mbak Zeda kenal nggak sih dengan perempuan? Sama sekali nggak, berarti hanya melalui DM itu. Saya juga tidak mencari tahu. Allah yang membuka semuanya. Mereka menghubungi saya, mendatangi saya, mencari saya, mengadu, mencurahkan isi hatinya bahwa mereka juga diperlakukan dengan tidak beradab. 11-12 dengan saya, seperti yang artinya saya dengan kekerasan yang Mbak Zeda alami juga. ya, ada yang dinikahin cuma sehari, ada yang dipacarin, ya bermacam-macam variasi lah, banyak sekali. Kalau Zeda sendiri sampai hari ini sudah diceraikan secara baikkah seperti yang beberapa waktu lalu sempat disampaikan? Intinya sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai syariat, sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Ya Gus ya, menceraikan sesuai syariat, mentalak dalam keadaan suci ya salah satunya, itu belum. Makanya saya selalu, terakhir kan saya mendatangi pondok pesantrennya untuk meminta agar saya diceraikan di atas materai, sesuai perintah Habib Rizik Syihab yang memediasi masalah rumah tangga kami. Itu bukan tuntutan saya ya, itu tuntutan seorang ulama gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Sampai hari ini. Tidak. Jadi ini Zeda menuntut keadilan atas kekerasan yang dialaminya, tapi juga menuntut perceraian Ya, secara saya minta baik. diceraikan sesuai syariat. Ditalak dalam keadaan suci, dipulangkan baik-baik ke orang tua saya. Cuma itu, udah. Tapi itu tidak juga dilakukan. Oke, Gus, sebelum aku takut Mbak Zeda nangis lagi nih, karena akan mengorek lagi nih. Gus, kalau melihat sebelumnya kita juga sudah banyak bercerita sama Zeda bagaimana perlakuan suaminya Zeda dengan, maaf nih, dengan label Habibnya ternyata berpoligami, tapi tidak sesuai. Gimana sih Gus melihat hal ini? Mungkin sebagai dalam sisi agama lah, perspektif Islamnya seperti apa nih? Pertama saya ngiri sekali sih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti mentransfer energi positif ke Mbak Zeda yang kemudian sekarang sedang dalam posisi lemah. Jadi menurut saya seluruh orang Indonesia harus melihat dan mentransferkan energi positif supaya lebih kuat dan mendapatkan keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan poligami sesuai syariat agama. Memang poligami itu dibolehkan. Ayat Al-Qur'an jelas ada. Surah An-Nisa ayat 3 itu. Cuma kan ada penekanan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil, harus adil. Itu penekanan kalimat jelas dalam Al-Qur'an. Masna waswasa waruba, boleh 1, 2, 3. Jadi ada di dalam syariat agama itu poligami ada. Cuma syaratnya penekanannya satu, adil. Kalau tidak bisa adil ya jangan. Minimal ikhtiar untuk bisa maksimal adil. Kalau ikhtiarnya juga nggak ada, bahkan terkesan menyampingkan syariat agama, apa sih? Harus adil-adilan. Kan seolah-olah kayak gitu. Kan seolah-olah kayak gitu. Ini bagi saya, ini justru mencabik-cabik ajaran agama. Iya, namanya itu namanya mengambil kesucian nama agama untuk perlakuan yang buruk, dan itu nggak boleh. Apalagi beliau menggunakan sebagai cucu Nabi, itu masalah besar loh. Menurut saya masalah besar. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar.
ketika mereka mengklaim sebagai manusia-manusia yang suci, kan klaimnya kayak gitu. Wa yutahhirukum tathhira. Banyak dari orang-orang Habaib itu yang mengatakan bahwa mereka itu wa yutahhirukum tathhira, disucikan. Artinya mereka itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Lalu kemudian menerima fakta-fakta kayak gini, itu kan batal klaiman-klaiman itu. Iya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai ada korban-korban yang lain karena dalil kesucian yang mereka utarakan lalu terberdaya. Tuh. Karena kan bukan satu, Banyak. banyak. Artinya ini kemudian harus kita terangkan kepada publik. Jangan awam-awam banget. Jangan terberdaya, terbodohi hanya dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan yang jelas tanggung jawab. Waktu Mbak Zeda gimana nih? Rayuan gombalan. Rayuan seorang Habib untuk apa? nama Iya, rayuannya ya itu tadi, kita ke surga bersama-sama. Kamu saya bimbing ke surga segala macam. Oh, oke, why not gitu loh. Saya dalam proses hijrah gitu. Saya juga saat itu membutuhkan suami yang soleh, yang paham agama agar bisa membimbing saya untuk berhijrah. Tapi ternyata poligami yang dia jalankan itu benar-benar jauh dari syariat. Bukan jauh dari ekspektasi saya ya, bukan. Tapi jauh dari syariat yang Allah atur, yang Allah perintahkan. Jauh di bawah standar. Ke surga bareng-bareng ya, Pak? Iya. Siap. Ya, seolah dia memegang kunci surga ya, ngajak ke surga bareng-bareng. Masalah besar menurut saya. Jangankan Habib, yang muslim, Ya. bukankan muslim, manusia mengucapkan seperti itu buruk sekali, Pak. Gak bisa menurut saya. Itu menghinakan perempuan. Itu menghina banget perempuan. Jangankan cucu Nabi, seorang muslim, apalagi seorang muslim, seorang manusia. Kita dalilnya manusia, bukan berbicara Islam, bukan berbicara tentang turunan Nabi. Berbicara manusia yang melakukan komunikasi seperti itu menghina menurut saya. Saya lihat itu. ya. Iya. Tapi kan biasanya ya dalam sering terjadi. dalam publik dunia, di dunia ini biasanya kan istri kedua, ketiga, keempat itu kan lebih Nggak boleh banyak nuntut lah. cuma Iya, seolah-olah anggap seolah-olah nih ya, istri kedua, ketiga, keempat itu hanya seonggok daging yang tidak boleh merasakan sakit, seolah pantas direndahkan, seolah pantas untuk dihinakan, seolah tidak boleh menuntut keadilan, seolah dia bukan manusia yang memiliki perasaan. Pokoknya nggak boleh nuntut, nggak boleh merasakan sakit. Gimana sih Gus sebenarnya dalam Islam tuh? Lalu sesuai dengan syariat, dengan niat di awalnya juga ingin menerapkan bagian daripada syariat, dia akan jalan baik-baik. Tapi haknya itu harus sama atau memang istri pertama harus lebih banyak, lebih berkuasa? Sama, mestinya sama, punya hak yang sama. itu perlu disampaikan nggak sih ketika hak yang sama itu disampaikan di awal pernikahan misalnya, meskipun tidak ada hitam di atas putih ya, minimal ada janji lah yang kemudian. Itu kan sudah perintah Allah ya Gus. Udah ya? jelas. Di Al-Quran sudah jelas. Berarti ini ya Gus, sudah jelas dalam perintah agama Teksnya jelas. dan dia menjadi Habib, tapi ternyata banyak sekali yang justru dilanggar, Diperlakukan tidak adil. dilanggar dan diperlakukan yang tidak adil. Sebagai pemuka agama, katakanlah demikian, melihat hal ini merasa ada pencemarankah terhadap agama Islam? Oke, menurut saya ini bagian, termasuk ya, bagian daripada pencemaran nama baik agama. Saya, opini saya. Kenapa? Karena yang pertama, syariat poligami itu ada dan benar, diatur dengan baik. Lalu dia pakai syariatnya, dia pakai namanya, dia pakai kesuciannya. Lalu di tengah jalan digunakan untuk memperdaya, menyiksa, bahkan sampai orang yang disiksanya bunuh diri. Itu kan apa? Iya. Bukan ke satu. Kalau ke satu, oke, mungkin ini kesalahan aja di tengah jalan karena tidak cocok. Ini kan ini. Oh, banyak. Bermunculan. Artinya Ada niat. ada niat buruk menggunakan syariat. Kalau hanya satu, mungkin istri ke satu, kedua, dua. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 10. Mana? Jadi sistemnya bukan poligami tapi poliganti ya. Poligami. Gitu. Kadang saya juga miris ya, mungkin Gus bisa memberikan edukasi ke masyarakat luas. Kadangkala banyak sekali, bukan hanya, ini bukan berkaca dari saya saja ya. Kadang di luar banyak loh yang mengadu DM ke saya sebagai istri kedua, ketiga, keempat, ke satu juga ada. Dizolimi, dihinakan, direndahkan begitu. Ya aja ini. Bukan, ya ada termasuk ini juga dan juga ada yang lain gitu. Mereka tuh kebanyakan, Habib juga. ya, mereka kebanyakan bagaimana ya mengedukasi masyarakat. Di sini tuh ada seorang istri
babak belur, ya, sakit, hancur, berdarah-darah. Tapi mulut-mulut syaiton ini malah justru membantai dia dengan kalimat atau lisan yang menyakitkan, yaitu resiko lo dihina, resiko lo direndahkan, salah sendiri mau jadi istri kedua. Itu miris gitu loh. Seolah itu menjadi kesalahan atas pilihan yang dilakukan. Padahal kalau kita berkaca di zaman Rasulullah, istri kedua Rasulullah, Bunda Saudah, ya betul Gus ya, dimuliakan oleh Allah sampai detik ini. Istri ketiga Rasulullah, Bunda Aisyah, dimuliakan Allah sampai detik ini. Bunda Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bilang itu kan istri Nabi, justru mereka ini adalah panutan ya Gus ya. Rasulullah memperlakukan istri kedua, ketiga, keempat dengan hak yang sama seperti yang Gus bilang gitu. Jadi mungkin bisa memberikan edukasi nih Gus ke netizen. Kasihan gitu, bukan hanya saya ya, tapi banyak sekali di luar sana wanita-wanita yang mengadu, Mbak, saya merasa terhina karena saya istri kedua, ketiga, keempat. Kasihan gitu, padahal dalam Islam tidak ada mendiskreditkan istri kedua, ketiga, keempat. Allah memerintahkan jelas memperlakukan secara adil gitu Gus ya. Mungkin bisa diberikan edukasi tuh Gus. Artinya fakta bahwa dibolehkan secara syariat itu ada, iya, itu fakta. Kita harus memahami itu. Kita harus memahami fakta itu. Lalu kemudian orang mau masuk ke dalam fakta itu, ya silahkan dibolehkan. Apa salahnya, apa susahnya? Itu aja. Lalu jadi kadang ada wanita yang mau dipoligami, padahal dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tidak mau berbagi ranjang. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mau berbagi suami. Tapi karena yang dia kejar adalah ilmu, agama, akhirat, dia mengorbankan keinginannya, mengorbankan dunianya untuk berbagi ranjang demi mendapatkan ridha Allah, demi dibimbing ke jalan yang lurus, demi mendapatkan surga. Kan berpikirnya sudah jauh. Wanita yang mau dipoligami itu baik untuk istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya rasa itu gitu. Dan itu bagus kalau memang seperti itu niatnya, dan kemudian pelakunya juga amanah terhadap yang dia lakukan, itu bagus. Tapi yang sering terjadi adalah ketika dari pihak perempuannya memang sudah punya keinginan yang benar-benar niatnya lillahi ta'ala, yang ada sudah yang menyalahgunakan. Tapi justru pelaku justru menyalahgunakan ini gitu. Mbak Jeda ini salah satu orang yang menurut saya harus disupport secara moral, transfer energi positif. Niatnya sangat mulia, niatnya sangat baik, agar supaya masyarakat ini lebih sadar. Jangan sampai gampang terbuai segala macam dengan bumbu-bumbu dalil-dalil apapun itu, termasuk dalil-dalil kesucian. Kemudian yang ketiga, ya tentu di Indonesia ada hukumnya. Kalau kemudian ada KDRT, berarti harus mendapatkan sanksi pidana. Salah satunya itu. Karena ya untuk membuat efek jerah juga. Itu yang miris saya itu bukan satu, bukan dua loh, itu. Banyak. Makanya ini harus, ini kan berarti apa namanya? Ya mungkin sudah menjadi hobi. Bahaya nggak sih? Habit ya. Habit yang kayak gini bahaya banget. Padahal dia punya gelar yang seharusnya dihormatin. Karena dia dianggap punya nilai agama yang lebih. Harusnya membimbing orang agar selamat di dunia wal akhirat. Ini malah menjadi enggak pada akhirnya. Meskipun niatnya tadi membawa ke surga ya. Zeda, terakhir buat Zeda nih, proses dari awal kasus sampai detik ini pasti nggak gampang. Kamu pernah dibilang sakit jiwa, kemudian pokoknya berbagai kesulitan apapun yang kamu hadapi. Apa aja nih, dan sampai sejauh ini kamu akhirnya mungkin bisa melewati dan terbukti bahwa laporan diterima dan masuk ke penyidikan. Boleh sedikit? Intinya di sini saya mau menyampaikan kebesaran Allah ya. Yang pertama, dia sempat menyembunyikan saya sebagai istri, tidak mengakui saya sebagai istri. Tapi Allah akhirnya membuat dunia mengakui saya sebagai istri. Silahkan Mbak Nonon searching di Google, siapa nama suami Zeda Salim, keluar nama Habib Aji. Siapa nama istri Habib Aji, keluar nama saya. Bukan nama istri pertamanya atau istri-istrinya yang lain, nama saya. Bukankah itu keadilan, kebesaran Allah? Dia tidak mengakui saya, dia menyembunyikan saya, tapi Allah membuka status saya di mata dunia. Internet kan bisa dibuka oleh satu dunia, ya. Dia dengan istrinya yang lain sempat menertawakan luka saya pada saat saya berkata, kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya. Dia justru nyengir, ngetawain saya, mengejek saya dengan tawanya.
Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah menganggap serius luka psikis saya. Ya. Allah membuat itu media-media memberitakan luka psikis yang saya alami. Jadi sesuatu yang dia jadikan bahan candaan, tertawaan, Allah jadikan itu serius. Dia menyembunyikan perselingkuhannya dari saya, tapi Allah membuka semua perselingkuhannya. Tanpa saya mencari, tanpa saya meminta, semuanya datang berbondong-bondong mengaku sebagai korbannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia sempat menertawakan saya. Laporan kamu nggak bakal diproses. Ya kan nikah cuma secara agama, jangan mimpi deh, bilang gitu. Dia lupa kalau saya punya Allah. Buktinya sekarang Allah sudah membukakan hati bapak-bapak kepolisian untuk memproses, sudah naik ke penyelidikan. Bahkan dia sampai didatengin oleh tim polisi pondok pesantrennya. Bukankah itu kuasa Allah begitu? Sesuatu yang dia tertawakan. Jadi kebesaran-kebesaran Allah yang baru saja saya sampaikan itu tadi mungkin bisa memotivasi banyak perempuan di luar sana. Karena sebenarnya niat saya sampai mau speak up, berbicara seperti ini di media bukanlah hanya untuk hal yang negatif ya, koar-koar lah, cari sensasi segala macam. No, buat apa saya membuang energi hanya untuk mencari sensasi? Saya di sini ingin memberikan contoh kepada perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikis yang tidak terlihat. Rata-rata mereka takut bersuara karena tidak memiliki bukti, karena sakitnya tidak terlihat. Mereka kebanyakan takut untuk bersuara. Jadi saya memotivasi kaum perempuan di luar sana, mau Anda istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, jika Anda mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikis, jangan takut untuk bersuara.